Yang luar biasa, acara yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi pada hari ini banyak orang yang insya Allah deg-degan gitu kan. Karena ada sesuatu yang sudah diperjuangkan 2 hari yang lalu. Acara 1 jam penuh makna. Episode ke berapa ini? Episode kelima ya? Kelima, kelima, kelima. Kelima, betul, setuju. Salawat dan salam semua tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya sebaik Masalah zaman. Baik, hari ini bertepatan pula tanggal 21 April, suatu yang hari penuh sejarah ya, yaitu bagaimana seorang Khadijah, seorang perempuan yang luar biasa ya, dulu diabadikan dengan namanya Hari Kartini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa membersamai pas tepat di tanggal 21 April. Nah, tentunya ini hari yang bersejarah juga, di mana apa kaitannya dengan HNI hari ini ya? Tentu sangat berkaitan. Karena di HNI pun banyak sekali para Khadijah yang berprestasi. Khadijah, para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin biasa-biasa saja, tapi dapat menjadi orang-orang luar biasa, orang-orang yang punya pengaruh bersama HNI. Nah, itulah. Jadi buat ibu-ibu, terutama bapak-bapak ya, jangan sampai kalah gerak, kalah sigap, kalah semangat dan kalah segala-galanya dengan ibu-ibu gitu. Tentu ibu-ibu itu sangat banyak hal yang membatasi gitu kan, nama juga ibu-ibu kan gitu. Nama juga emak-emak gitu kan. Biasa emak-emak itu berdaster. Nah, bapak-bapak kalau kurang gerak, kurang semangat, kurang gairah dan kurang segala sesuatunya, ya harusnya diganti. Berarti bapak-bapaknya pakai daster. Setuju, Pak Imam? Pakai daster? Pakai masker atau pakai daster gitu kan. Baik, kita buka dulu acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, untuk menambah keberkahan, menambah pahala, menambah keridhaan dari Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Semoga acara-acara yang berkelanjutan ini adalah menjadi wasilah kesuksesan kita bersama HNI, menjadi wasilah bagaimana kita bisa berbahagia bersama HNI. Menyambung dari materi-materi sebelumnya, 4 materi sebelumnya dari episode 1 sampai episode kelima ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bagaimana pergerakan kita di bulan Ramadan ini bukan hanya pergerakan yang biasa-biasa saja. Karena tantangannya luar biasa, pengaruh sangat luar biasa terutama kepada fisik ya gitu kan, pada fisik kita. Tapi itu jangan sampai menjadi suatu alasan untuk kita mager. Nah, makanya ini terbukti udah masuk data ke saya, ada 21 peserta dari kemarin sekitar 150-an atau 160 orang yang ikut Zoom. Ini masuk sekitar 20 sampai 21 peserta yang sudah mengirimkan hasil hasil kerjanya selama 2 hari. Dan ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dari 21 orang ini hampir mencukupi, jadi total 150 orang. Tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi 21 orang ini hampir menyamai peserta gitu kan hasilnya. Jadi hampir 150 mitra baru terrekrut dan omset juga lumayan sangat banyak. Nah, ini tentunya suatu tahniah, satu apresiasi buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi yang perlu saya garis bawahi nih, dari 21 orang ini 80%-nya emak-emak ini yang mengirimkan laporan. Mentang-mentang sekarang hari Kartini gitu kan. Ini yang laporan kok hampir 80% emak-emak. Pertanyaannya, bapak-bapaknya ke mana? Halo, bapak-bapak. Ini bapak-bapak cuma berapa orang doang dari 21, Masya Allah. Bener-bener nih bapak-bapak pulang hari ini harus pakai daster. Siap pakai daster? Termasuk saya ini. Pulang-pulang dari sini pakai daster sama Coach Patoni.
Saya di punishment karena kalau nggak LED tahun ini saya harus pakai daster nih ntar kalau ke BC. Baik, untuk materi pada pagi hari ini saya ingin menghadirkan karena Hari Kartini, jadi saya menghadirkan Khadijah yang luar biasa nih, ibu-ibu, terutama ibu-ibu siap menyimak ya. Siap menyimak nih Iya. kata coach kita The Power of Mama nih. Siap menyimak, siap menduplikasi, siap mengaplikasikan apa nanti yang akan tersirat, apa yang tersurat, apa yang disampaikan dari mentor kita nanti yang akan bicara nih. Tentunya mentor ini saya juga udah sering bertemu gitu kan dan sering mendengar apa yang ibaratnya tindak tanduknya apa yang beliau kerjakan itu sangat luar biasa. Yang saya tahu beliau seseorang yang dulu waktu PCA itu beliau tidak bisa sama sekali tidak bisa mengendarai motor, tidak bisa naik motor ibu-ibu. Jadi Sekarang juga nggak bisa. ada bapak-bapak yang bisa naik motor. Sekarang juga nggak bisa sama. Sampai sekarang belum bisa juga. Masya Allah, keren, luar biasa. Dari dulu belum bisa naik motor, sampai LED pun belum bisa naik motor. Tapi itu bukan menjadi suatu alasan buat beliau untuk PCA, untuk rekrut katanya sampai mitra langsungnya itu 200 coach ya, betul ya? Di bawahnya. Masya Allah. Karena apa? Karena beliau tidak ngerti sistem, tidak ngerti apa yang harus kerjakan. Yang beliau ngerti adalah apa? Kerja. Yang beliau paham adalah apa? PCA. Menyampaikan HNI. Jadi bukan mengerti sistem. Tidak terlalu penting di awal. Tidak harus pinter dulu. Beliau kerjakan adalah bagaimana beliau itu PCA, PCA, dan PCA. Luar biasa. Tidak bisa naik motor, naik beca. Tidak bisa naik motor, ada angkot. Apalagi beliau pas ada namanya ojol. Itu suatu luar biasa buat beliau. Jadi tahniah buat Khadijah kita, buat LED kita yang pada pagi hari ini akan memberikan semangat buat kita. Beliau adalah seorang luar biasa. Ibu-ibu bisa dengarkan nanti bagaimana beliau menyampaikan. Semua kesusahan itu adalah kemudahan buat beliau. Semua kekurangan itu adalah kelebihan buat beliau. Baik, siap ibu-ibu? Siap. Bapak-bapak Ya, siap nih? Karena materi sekarang Ibu kita Kartini nih yang Laila. menyampaikan materi. Jadi jangan sampai kalah lagi. Mitra-mitra yang masih manajer, yang masih SM, segera tanyakan pada beliau, serap apa yang beliau sampaikan, bagaimana mudahnya menjadi LED bersama HND. Tidak harus pinter, tidak harus jago ini dan itu. Yang penting apa? PCA, PCA, dan PCA. Siap ya? Saya sapa dulu. Semangat pagi. 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 1 jam penuh makna. Pagi. Yes, I'm ready. I'm Siap. ready. Tidak berpanjang kalam, akan saya sambut, akan saya panggilkan seorang yang luar biasa. Saya panggilkan dulu. Assalamualaikum, Coach Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ibu? Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Dahsyat. No, itu kalau orang hebat itu, orang keren itu seperti itu. Ditanya sedikit, jawabannya banyak. Baik, siap ya Coach ya? Insya Allah. Baik, yang lain bisa di-mute dulu semuanya. Akan kita hadirkan pembicara kita, seorang Khadijah, seorang Kartini yang akan membersamai kita 1 jam ke depan. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu LED Laila dari Karawang. Terima kasih Mang Uti. Semoga calon LED berikutnya insya Allah Amin, ya Mang Utis ya. barakallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya tes suara dulu. Cash. Mantap Jadi, cashnya, mantap. Jelas ya. Jelas. Cashnya mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Apa kabar ibu-ibu hebat?
Baik. Alhamdulillah. Biasa. Terus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ya setelah tadi pagi, Masya Allah, surprise buat saya karena ditodong sama mentor kita dan insya Allah ini bagian dari kebaikan yang mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk kita semua yang sedang berikhtiar membesarkan bisnis HNI. Sedikit berkisah ya Bu, Bapak dan Ibu-ibu semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor yang luar biasa, Pak Ari Mariadi yang sudah memberikan kesempatan untuk kita terus dan senantiasa belajar, kemudian Pak Mahmud yang senantiasa mengajarkan kita untuk terus memperbaharui spiritual kita, mental kita, berada di HNI, dan juga kepada Pak Fatoni yang beliau merupakan salah satu inspirator bagi saya juga ya, dan khusus untuk tim LED Karawang, Masya Allah, Barakallahu lakum, teman-teman mitra di Karawang dan semuanya di tim Gemar Safar ini. Semoga apa yang sedang kita ikhtiarkan di dalam perjuangan bersama HN ini senantiasa Allah beri limpahan rahmat. Dan tentunya syarat untuk kita mendapatkan limpahan rahmat itu adalah ketika kita tetap berupaya, tetap berikhtiar sekuat tenaga untuk senantiasa istiqomah. Istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang ada di HNI. Istiqomah dengan PCA kita. Karena menurut saya PCA itu insya Allah bukan sekedar kita berbicara tentang merekrut menawarkan HNI ya Bu ya. Dan inilah yang kemudian melandasi saya kenapa sampai dengan saat ini saya masih tetap di HNI. Sedikit bercerita flashback ya dari kisah awal saya di HNI. Saya itu alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Utis tadi bahwa saya memiliki keterbatasan. Pertama, saya tidak bisa motor, Ibu, dan alhamdulillah sampai saat ini juga saya belum bisa motor. Tapi alhamdulillah melalui keistiqomahan berada di HNI, HNI mewujudkan saya memiliki roda 2 di HNI, alhamdulillah. Dan itu tidak menghalangi untuk kita terus melakukan syiar di HNI. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, apa yang melandasi kita untuk tetap berada di HNI? Apa yang menjadikan motivasi kuat? Kenapa saya harus berada di HNI? Sebagai cerita, saya itu memiliki latar belakang yang kelam, ya, yang latar belakang yang kelam. Dalam hal ini adalah sebelum saya berada di HNI, saya termasuk orang yang dulu mungkin alhamdulillah memiliki basic keilmuan farmasi ya. Dulu ketika saya memberikan resep kepada para konsumen, saya tidak mengindahkan bahwa produk tersebut ada unsur halalnya atau unsur haramnya. Nah, alhamdulillah ketika saya berada di komunitas HNI, hal yang mendasar yang menggerakkan saya untuk tetap melakukan syiar adalah tentang bagaimana kepedulian kita tentang halal haram. Apa-apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita, itu yang pertama. Sehingga ketika itu motivasi saya untuk melakukan PCA adalah simple. Saya tidak rela, saya tidak ingin ketika saya sudah memahami bahwa ada barang-barang syubhat di dalam setiap obat-obatan, kemudian saya diam saja. Saya tidak ingin setiap anggota keluarga Muslim mereka belum peduli dengan apa yang mereka konsumsi. Maka awal saya menjalani bisnis HN itu mindsetnya itu adalah apa yang menjadi poin utama itu adalah mengenalkan bahwa HNI sebagai salah satu solusi menghadirkan produk-produk halalan thayyib. Sehingga tadi seperti yang disampaikan Mang Utis, saya akan lebih rela mengantarkan sebuah MHS kepada mitra daripada mereka kembali menggunakan produk-produk yang syubhat. Dan ala kulli hal,
itu dilakukan be happy. Dan hari ini teman-teman yang sudah melakukan arahan para mentor, barakallahu lakum, ternyata sebuah kebaikan itu memang harus dipaksakan. Tentang PCA ini, dulu kan saya belum paham ya, belum paham tentang support system. Bagaimana kita harus PCA seberapa kali sehari gitu kan. Tetapi saya sudah melakukannya sesuai dengan kadar kemampuan saya. Begitu klik dengan bisnis, oh ternyata kebaikan ini harus disebarluaskan sebanyak mungkin. Maka dengan keterbatasan waktu, saya gunakan melalui memulai dari sektor terdekat saya, yaitu ibu tetangga perumahan. Alhamdulillah Ibu, ketika saya mengawali HNI, saya sudah dikaruniai 2 jagoan, ya, 2 balita yang insya Allah karena dasarnya adalah saya ingin melakukan syiar. Saya ingin waktu itu produknya belum banyak. Jadi saya bagaimana caranya setiap keluarga muslim itu suka dengan madu. Nah, itu dulu awalnya ya. Jadi extra food, awal-awal extra food itu hadir, alhamdulillah ternyata saya diberikan kemampuan oleh Allah, kemudahan bisa memasarkan extra food, PCA dengan madu, PCA dengan extra food itu banyak. Bulan bisa 60 botol waktu itu ya. Dengan kondisi saya masih dengan kaki muter-muter gitu kan. Jam kerja saya itu cukup singkat, Bu. Jadi saya punya suami yang berangkat kerja itu biasanya jam 7. Jam 7 pagi beliau sudah kerja, maka jam 7.30 saya keluar rumah, Bu. Saya keluar rumah, bawa anak saya, bawa plastik yang ada produknya gitu kan. Kemudian sampai jam berapa? Maksimal banget itu saya jam 10. Karena saya punya anak, sehingga kan saya tidak bisa mengajak mereka dengan cepat ya. Artinya saya menyesuaikan mereka. Istilahnya sambil ngomong lah, sambil ngasuh gitu kan. Lalu apakah saya tidak memiliki pekerjaan rumah? Saya punya. Kalau saya berpikir saya nunggu beberes dulu, nunggu rapih dulu, datar. Hanya saya ajak anak-anak, ngasuh anak-anak, saya silaturahim ke rumah tetangga. Dan Ibu yang saya lakukan adalah satu maksimal ya, dari 7:30 sampai jam 10. Kadang realitasnya, karena namanya bawa anak, kadang mereka ada yang terkondisikan, ada yang udah bete, maka tidak lebih dari 1 jam, kadang saya balik lagi ke rumah. Atau ketika bisa tercapai 2 jam, tidak efektif, Bu. Karena apa? Saya kan melintasi warung. Kadang belum ada herbal yang terjual, anak minta jajan. Walhasil, tekor apa nembok. Bisa kebayang ya, Bu? Alhamdulillah. Tapi itu saya lakukan be happy. Tidak ada, aduh, under pressure ya. Ini gara-gara mentor bikin target. Enggak. Saya lakukan terus-menerus, bahkan kadang hanya menongkrongin ya, hanya duduk di salah satu tempat, tapi saya lebih lamanya itu ngasuh, setelah anak-anak puas saya pulang. Alhamdulillah nggak ada closing, nggak masalah. Gitu kan. Tapi saya sudah ada ikhtiar untuk keluar rumah. Berapa targetnya? Minimal untuk awalan, saya itu pakai konsep panggilan azan. Yaitu sehari 5 kali, udah 5 kali aja. Mau pagi, siang, sore, ya. Yang penting saya 5 kali. Dan dulu belum zamannya online, jadi saya masifkan dengan jalan keliling di perumahan. Alhamdulillah, dalam saya jalanin be happy, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa tertekan. Ternyata dari 2014 saya melakukan, saya kan bergabung tahun 2012, mulai terkonsep ada peluang bisnisnya. Saya berpikir setelah ada bonus, kemudian oh ini kok ternyata bonusnya lumayan ya. Saya pernah merasakan bonus 23.000, kemudian kok bisa menjadi ratusan. Akhirnya dari 2012 sampai 2013 itu saya menjalani HNI tidak dengan konsep.
jalanin aja, jalanin gitu kan. Karena waktu itu kan belum begitu masif ya untuk edukasi bisnisnya. Hanya sesekali saya bertemu dengan para leader yang di sana berbicara tentang kekuatan mindset. Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Coach Purwo dalam 1 tahun pertama itu hanya membekali tentang mindset positif. Dan satu hadis yang kita semua paham, bahwa Allah tidak akan merubah nasib. Nah, ini yang kemudian, ya, saya kalau begini-begini terus, ya tidak akan ada yang menolong saya gitu kan. Alhamdulillah masih kontraktor gitu ya. Dan alhamdulillah mindset ini benar-benar saya berusaha fokus untuk merubah dari kebiasaan ngeluh dirubah dengan hal yang lebih baik. Perkataan-perkataan yang negatif kita rubah untuk yang lebih positif. Menghadirkan rasa syukur. Dan satu lagi hadis yang mengatakan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka itulah kemudian yang perubahan yang sangat berpengaruh. Akhirnya saya di tahun 2014 saya nggak bisa begini terus. Akhirnya alhamdulillah mindset sebagai fondasi dasar menjalani bisnis ini diperkuat. Kemudian di tahun 2015 setelah mindsetnya kokoh gitu ya, ada satu hal yang kemudian bisa membuat percepatan langkah kita. Dulu ketika mengawali di HN itu kan tidak ada konsep. Udah jalani wae mengalir aja gitu kan. Padahal kan nggak tepat gitu. Kalau kita mau cepat harus ada target. Nah biasanya mama itu nggak mau ditarget. Udahlah saya mah apa kata suami gitu ya. Apa-apa suami gitu kan. Atau mungkin aduh repot punya anak kecil gitu kan. Padahal kalau kita melihat baginda Rasulullah yang memiliki istri seperti Bunda Khadijah itu luar biasa. Kita kenal Bunda Khadijah. Siapa beliau? Beliau adalah seorang istri yang dalam kondisi suami sedang terbatas. Beliau orang yang pertama mendukung, memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan baginda Rasulullah. Maka spirit Khadijah ini yang kemudian, oh iya, saya harus berubah. Alhamdulillah 2015 saya mulai mengatur strategi pergerakan saya di HNI. Apa itu? Saya harus memiliki alasan kuat kenapa saya harus besar. Karena alhamdulillah ketika sudah mulai bonus 1 juta, saya berpikir begini, ya Allah indah banget seandainya saya bisa mendapatkan yang lebih besar dari 1 juta ini. Karena apa? Alhamdulillah di awal saya berada di HN ini, saya memiliki amanah. Karena sebelum saya di HNI, saya jualan baju fashion ya. Dan alhamdulillah dari permodalan yang waktu itu sekitar 2 juta, saya minus punya amanah sekitar 8 juta. Luar biasa. Dan itu tanpa sepengetahuan suami. Karena memang menjalankan dari uang jatah gitu ya. Dan alhamdulillah itu yang kemudian membuat saya, ya Allah seandainya di HNI ini bisa memberikan saya melunasi semua amanah, ya Allah temukan saya dengan mitra-mitra yang satu frekuensi. Maka di 2015 bulan Maret, di situ kita disarankan untuk membuat sebuah big dream. Dan saya tulis satu per satu, kenapa sih saya harus punya bonus besar gitu kan. Salah satu dreamnya itu di sana disampaikan bahwa ya Allah saya kepengen punya bonus 10 juta per bulan dari HNI. Buat apa gitu kan. 1, karena saya punya amanah yang harus saya selesaikan. 2, karena saya tidak ingin lagi terjebak pada praktek-praktek ribawi. 3, saya kepengen umroh. Saya kepengen punya mobil, karena waktu itu kan alhamdulillah punya 2 balita. Orang tua itu khususnya ibu ya. Ya Allah, seandainya kamu pulang, sampai bapak itu, ibu itu udah pernah ada tetangga yang jual mobil bekas, ditawarin gitu ya. Lah kamu beli mobil itu aja. Kasihan kalau mudik anak-anak gitu ya. Sampai segitunya ibu memperhatikan saya, sehingga saya merasa, wah
ini kode bahwa saya harus bersungguh-sungguh ya dengan impian saya. Dan ala kulli hal, alhamdulillah tahun 2015 bulan Maret saya membuat big dream itu, dan ternyata kita kan tahu ya, Allah Maha mengabulkan setiap doa yang kita minta. Perkaranya adalah ikhtiar kita sudah pantas nggak? Sudah sesuai dengan seimbang dengan permintaan nggak? Jadi setiap ikhtiar yang saya lakukan, saya dawamkan bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar saya memantaskan diri. Ya, 2015 saya membuat big dream, dan alhamdulillah melalui HNI, dream yang saya tuliskan Allah ijabah. Alhamdulillah saya mendapatkan reward untuk tamasya ke luar negeri, kemudian bisa hadiah pertama umroh untuk suami, kemudian tahun 2018 saya ke Eropa dan mengumrohkan orang tua, tahajud bin nikmah. Ternyata kemudian saya menganggap, ya Allah, HN ini luar biasa, gitu kan. Dengan sistem yang sangat sudah syariah, gitu ya. Saya mau nyari di mana lagi, gitu kan. Dan alhamdulillah HN ini ketika saya tidak bisa, saya itu memiliki keterbatasan ya. Kadang iri ketika melihat orang baik, orang soleh memberikan sesuatu itu tanpa mikir. Seperti mentor kita ya, yang luar biasa, mau berbagi sedekah nggak pakai mikir. Dan itu yang kemudian, ya Allah, saya memiliki keterbatasan, nggak bisa berdalil, saya nggak bisa syiar, nggak bisa berdakwah dengan memberikan kuliah atau kultum yang dengan dalil yang macam-macam. Tapi ya Allah, ini HN ini adalah sebuah syiar dakwah saya. Bagaimana merupakan syiar? Karena saya sedang ingin mengantarkan masyarakat di sekitar saya untuk peduli dengan halalan thayyib. Dan itulah syiar yang bisa saya lakukan di HNI. Adapun kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan, itu hanya efek depan. Sehingga ketika saya mulai paham, oh di HN ini tidak hanya sebatas keinginan dunia saja, tetapi ada jangka panjangnya. Dan saya tersentuh ketika tahun 2016 saya pertama kali ikut sebagai LED inaugurasi. Subhanallah, tidak ada kehidupan leader yang bisa saya rasakan mereka sangat dekat dengan nilai-nilai ukhrawi. Bagaimana batasan ikhtilat diperhatikan. Jadi forumnya itu suasananya penuh dengan keberkahan. Ini yang kemudian luar biasa. Ternyata leader-leader HN itu mereka mungkin secara prestasi di dunia wow, ya. Tapi mereka secara ukhrawinya juga dapat gitu kan. Semakin besar level bonus mereka, tingkat tawaduknya mereka ketika berbagi itu jor-joran. Maka saya iri, ya Allah saya iri sekali dengan mereka. Udahlah soleh, udahlah kaya, kemudian solihah gitu ya. Tapi mereka tidak menampakkan keglamoran itu. Dan insya Allah saya sudah merasa nyaman, tepat berada di HNI. Dan alhamdulillah akhirnya 2016 pun saya menjadi LED itu tidak seperti teman-teman saat ini. Baru jadi manajer sudah diarahkan bikin 6 jalur sukses. Tidak, Bu. Saya baru paham konsep 6 jalur sukses itu ketika sudah menjadi LED coba. Maka beruntunglah Bapak Ibu semua yang saat ini sudah didampingi totalitas oleh para mentor. Karena mereka akan sepenuh hati ya, akan mengantarkan Bapak Ibu menuju sukses. Ya tentunya kalau sukses di HNI, dengan tolak ukurnya materi ya kita memang mata duitan, karena surga itu nggak ada yang gratis. Allahu Akbar. Ibu mau infak berapa? Dan saya dari sosok Khadijah ini kan luar biasa Bapak Ibu. Saya punya kendala. Apakah saya selalu mulus? Tidak, Bu. Saya punya tim yang sebagian besarnya itu adalah emak-emak. Nah, saya punya timnya sebagian besar itu emak-emak. Ada salah satu emak-emak ya, mentornya Pak Dodi.
beliau itu Ibu, ya. 3 menit lagi ya. Oh ya. Jadi intinya ada mitra saya emak-emak yang belum dapat dukungan dari suaminya. Belum dapat dukungan dari suaminya secara totalitas di HNI. Tetapi dia tetap pakai. Maka ketika dia minta izin kepada saya, Umi, saya mohon maaf belum bisa aktif di HNI, tapi saya masih tetap pakai karena suami saya belum mengizinkan. Maka apa yang saya sampaikan, meskipun saya meyakini bahwa beliau adalah calon leader besar, maka dengan kondisi ini saya bilang, Bu, Ibu tetap taat suami. Minta izin keridhaan itu ada di suami. Maka silahkan Ibu lakukan syiar HNI sesuai dengan yang Ibu bisa. Dan subhanallah, hari ini dari ibu tersebut, meskipun beliau belum totalitas di HNI, terlahir 2 leader besar di tim saya dari Subang, yaitu Owner BC Subang 1, Pak Dodi Wibisono dan Bu Imas. Barakallahu lakum. Jadi mereka terlahir dari seorang mitra yang biasa-biasa saja, tetapi menjalankan HNI dengan keridhaan suami. Ya, ibu-ibu tetap utamakannya adalah ridho suami ya, dan kita yang berada di Indonesia utamanya jauh lebih berada dalam kondisi nyaman ketimbang salah satu sahabat saya yang sama-sama mengawali HNI itu aktif dari 2015, 2016 ya. Saya menyebutnya itu adalah seorang Khadijah bidadari Brangsel. Ya, dia saudara saya yang dipersaudarakan di HNI, yang memiliki keterbatasan waktu daripada ibu-ibu semua yang ada di Indonesia saat ini. Ya, saudara saya dari Blitar, Bu Sofi yang luar biasa, yang beliau juga memiliki kisah tersendiri di hati saya, dan ini menjadi spirit motivasi mewakili Khadijah ex Hong Kong. Barakallahu lakum, Bu Sofi, Mbak Sofi, Mbak De. Hadir Mbak De? Ya, hadir. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak De, kita menunggu spiritmu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lela. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, langsung dari saya ya. Langsung Mbak De. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya suaranya ini jelas diterima semuanya? Jelas, Bu. Jelas sejelas jalan SEP, Bu. Apa kabar semuanya, sahabat HNI? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini luar biasa ya, diberi kesempatan dari mentor kita, Pak Ari, Pak Mahmudin, dan Pak Fatoni. Ya, pagi-pagi sudah ditelepon, seperti hanya Bu Laila tadi. Alhamdulillah bisa bertemu di via Zoom ini. Alhamdulillah. Tadi sudah saya dengar subhanallah ya, biasa ya, yang selama ini juga menjadi inspirasi saya, di mana Bu Laila ini nggak bisa naik sepeda motor, jalan sambil ngidung anak kemana-mana ya, sambil PCA. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang mungkin sudah bisa ya Bu ya, naik sepeda motornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan, belum Bu. Berbagi rezeki. Insya Allah nanti bisa Bu, seperti halnya mitra
mitra saya Ibu Astuti itu luar biasa, sekarang sudah bisa naik motor. Amin, amin. Baik, pagi ini saya diberi tugas untuk cerita di mana perjalanan saya di Hong Kong sejak dari mulai daftar, dan berharap dari cerita ini teman-teman bisa mengambil termotivasi ya, bahwa semuanya ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Siapapun bisa sukses di HNI insya Allah, dan kesempatannya sama, insya Allah sama, siapapun bisa. Baiklah, seperti sudah sering disampaikan oleh mungkin Pak Mahmud, Pak Asep ya, Pak Asep sebagai mentor saya langsung, bagaimana saya kenal dengan HNI ini sambil bernostalgia ini. Beberapa tahun yang lalu di mana saya ketemu dengan HNI, ya kalau saya pikir-pikir sih saya dengan HNI itu sudah berjodoh ya, seperti jodoh gitu. Nah, jadi hanya dengan wasilah apa ya, tahu produknya, sudah mengetahui apa ya, khasiat produk waktu itu hanya kopi ya, kopi sehat dari HNI. Di Hong Kong ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan kopi ya. Dan alhamdulillah ketika saya mengkonsumsi kopi tersebut luar biasa, karena kita di sana ya di Hong Kong ini bekerja hampir full time lah ya di rumah majikan, dan alhamdulillah waktu itu saya sebagai babysitter ya, momong bayi. Nah, dan dari situlah saya kok penasaran, dan waktu itu kan saya juga pakai Facebook sepertilah yang lain Facebookan. Nah, itulah saya dipertemukan dengan akun Pak Asep Anang yang mengupload gambar kopi. Masya Allah, ketemu gambar kopi itu, wah luar biasa senangnya, saya langsung inbox beliau. Nah, disitulah ya awal saya kenal dengan HNI. Pertama sudah ketemu kopinya, tapi kan belum tahu itu dari mana, apa kan istimewanya, gitu. Cuma rasanya aja, rasanya cocok, dan khasiatnya sangat yang terasa gitu loh. Nah, maka dari situlah Pak Asep Anang yang saya inbox ini menjelaskan tentang kopi ini, tentang HNI, bukan secara keseluruhan. Nah, bukan tentang HNI bisnisnya gimana tidak. Saya benar-benar saat itu hanya menginginkan produknya, membutuhkan produknya, dan langsung ditawarin ini harus sama Pak Asep, ayo 3 juta saja Bu, 3 juta ini nanti bisa naik 1000 saat itu. Nah, dan alhamdulillah dengan apa yang, karena mungkin saya jodoh tadi ya, saya tidak berpikir panjang karena saya juga sudah meyakini dengan khasiat kopi ini. Alhamdulillah saya ikut arahan Pak Asep ya. Saya yakin belum saya beli kopi ini 3 juta. Ini sampai Hong Kong saya ini pasti bisa berbagi dengan teman-teman, dengan berbagi cerita tentang khasiat kopi ini, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, itu sekilas tentang kenalnya HNI saya ya, melalui kopi itu, wasilah kopi itu, dan perkenalan saya dengan mentor saya yaitu Pak Asep. Dan kemudian saya dengan Pak Asep itu kan jarak jauh saja, dan alhamdulillah disupport oleh mentor-mentor tim mentor seperti Pak Ari, Pak Mahmudin, Pak Fatoni. Tapi kan kenal pertama itu dengan Pak Asep. Alhamdulillah terima kasih ya saya ucapkan kepada Pak Asep yang sudah mendaftarkan saya, kasih juga kepada semua tim mentor. Kemudian bagaimana saya menjalani HNI ini di Hong Kong ya. Saya ini kebetulan kenal HNI ini sudah mau habis kontrak gitu loh. Habis kontrak itu saya
kenal HNI bulan 12 ya, daftar itu bulan 12 2013, sedangkan saya bulan 7 2014 itu sudah harus pulang. Nah, dalam waktu 7 bulan ini karena halo, jelas ya suaranya. Lanjut Bu, jelas. Karena dalam rentang waktu 7 bulan ini ya, 7 bulan ini saya ini bagaimana dulu pertama ini saya menargetkan ada KHT di Hong Kong. Nah, dalam 7 bulan ini bagaimana saya bisa mendatangkan mentor ke Hong Kong, bagaimana saya bisa di Hong Kong ini ada base camp-nya HNI, gimana saya perjuangkan itu. Dan tentu saja tidak mudah ya di Hong Kong, karena kita ikut orang 24 jam di rumah majikan. Jadi teman-teman di Hong Kong saat ini pasti juga merasakan bagaimana kita menjalankan HNI ini ketika di rumah majikan. Kita bisa maksimal itu hanya di hari Minggu. Itu pun kalau kita mau maksimal, kadang-kadang kita punya acara apa mumpung libur, karena kita kan keluarnya cuma 1 minggu sekali. Tapi alhamdulillah waktu itu dengan bimbingan para mentor, semenjak saya gabung di HNI itu, saya malah tidak membiarkan waktu kosong itu berlalu begitu saja. Setiap ada kesempatan, saya seperti melakukan PCA. Dulu kan belum betul lah PCA gimana. Yang saya ngerti, saya cuma cerita ke teman, mengajak teman-teman pakai produk HNI, mengenalkan kopi, mengenalkan produk gamat. Saya itu pokoknya yang produk-produk dasar itu. Jadi setiap hari Minggu ini saya hampir mengelilingi Hong Kong. Nah, itu luar biasa semenjak saya kenal HNI itu. Saya bawa ransel, saya bawa koper, masih di tas jinjing kanan kiri, itu keliling Hong Kong. Hong Kong itu kan nggak luas ya. Mungkin kita berapa jam kita sudah sampai ke ujung-ujungnya. Masya Allah, itu hanya mengantar produk ke sana, alhamdulillah. Karena saya di sana itu seperti teman-teman lainnya, saya aktif di Majelis Taklim ya waktu itu. Jadi saya merasa punya kewajiban ya, teman-teman saya ini juga harus mengenal produk halal yang luar biasa ini ya. Karena kita di Hong Kong ini ya, kalau mau mencari produk halal ya, misalnya kita mau ke supermarket belanja itu ya, kita itu sampai hafal kode-kode halal haram ini. Nah, produk ini ada kodenya ini berarti mengandung ini babi. Ya. Produk ini mengandung ini. Nah, Masya Allah, jadi sudah gimana ya, saya sudah merasa haruslah, kalau saya merasa bersalah sekali kalau tidak mengenalkan kepada mereka kebaikan ini dari HNI ini tentang produk-produk halal ini, Masya Allah. Jadi dari pertama target saya ke majelis-majelis, di mana disitulah ya tempat berkumpul teman-teman kita, sharing ilmu di situ, menuntut ilmu di situ di pengajian-pengajian. Nah, maka mungkin bapak-bapak sudah tahu ya perjalanan saya saya langsung melobi ke ketua majelis di Hong Kong ya. Nah, siapa-siapa yang berpengaruh di sana saya hubungi dulu. Karena kembali lagi saya sia-siakan waktu ini. Jadi sampai saat itu saya ingat karena saya terlalu sibuk mengatur acara, menghubungi sana, menghubungi sini. Setiap kali ada acara HNI di sana, saya malah nggak ikut, mesti nggak ikut karena mesti jadi seksi sibuk di belakang gitu. Nah, dulu saya di Hong Kong ini, saya tidak ngerti sistem, tidak begitu peduli dengan semua itu. Sibuk merekrut manut mentor yang ngatur saat itu. Ya Allah, saat itu ingat luar biasa. Terima kasih banget semua para mentor.
Jadi saya berharap benar ya kalau ada sahabat saya yang saat ini ikut nyimak yang dari Hong Kong, ini maksimalkan untuk sekarang ini ya di Hong Kong bagaimana di sana itu peluang masih banyak, masih luar biasa. Tinggal gimana kita memaksimalkan waktu kita di sana, mengenalkan HNI di sekitar sana. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara pagi ini, intinya di HNI ini siapapun punya kesempatan yang sama, dan bagi saya yang saya rasakan saat ini sampai saat ini, kalau dari pertama kita belum ngerti banyak tentang sistem, tentang apa, bagi saya pribadi, saya manut mentor. Saya yang melakukan dari awal, saya manut mentor saja. Bu Sofi ini harus ED, ini harus begini. Saat itu saya manut saja, karena jual tentang penataan saat itu saya serahkan kepada mentor. Dan saya yakin benar, dan sampai saat ini ketika saya juga menjadi mentor, saya tahu benar mentor ini adalah orang yang sangat mengharapkan mitra-mitra ini berhasil. Jadi jangan ragukan kalau sekarang mentor ini menargetkan ya misalnya harus begini, bahkan kadang-kadang keras sekali ya dirasakan mungkin, tapi harus percaya bahwa ini kebaikan bagi kita semua yang ingin sukses, insya Allah. Ini nanti kan ada sahabat saya yang dari Hong Kong yang mungkin di awal-awal ini satu perjuangan dengan saya, yaitu Bu Astuti yang alhamdulillah saat ini sudah LED. Beliaulah ya yang dari pertama bersama saya bisa dikatakan babat alas Hong Kong ini untuk HNI. Nah ini Bu Astuti. Jadi insya Allah sama-sama merasakan bagaimana perjuangan dari awal, bagaimana kita waktunya sangat sulit sekali ya, memanfaatkan memanfaatkan hari libur. Di rumah ini kan kita di rumah masih kan 24 jam. Dalam kesempatan apapun, ketika majikan tidak ada, ketika ada waktu luang, ini langsung kita menghubungi teman-teman untuk PCA. Sebisa mungkin, Masya Allah saat itu. Nah, jadi ketika kita dalam saat-saat seperti itu ya saja bisa melakukan, insya Allah yang di Indonesia yang waktunya luang lebih banyak, kalau kita menuruti ya, kalau ini sibuk ini ternyata sibuk itu nggak pernah habis ya. Kalau kita membuat alasan itu ternyata selalu ada acara ini nggak bisa, ada acara ini nggak bisa, ternyata alasan-alasan itu terus ada kalau kita selalu membuat alasan. Jadi intinya kekuatan itu pada diri sendiri, bagaimana kemauan kita, mau sukses apa mau saja atau mau banget gitu kata mentor kita. Nah, semoga dengan cerita sedikit ini dapat menginspirasi teman-teman semua bahwa kita semua punya kesempatan yang sama ya. Saya yang ibu-ibu biasa, bahkan saya seorang nenek ini yang masih semangat ingin sukses di HNI, dan alhamdulillah saya bisa. Apalagi teman-teman semua yang masih muda ataupun yang banyak mempunyai kesempatan, dan saya juga ibu guru rumah tangga biasa, alhamdulillah, yang saat ini saya masih bagian besarnya ini membimbing grup-grup WA ya. Saya masih di online itu hampir 70% lah kegiatan saya itu di online, karena mitra saya jauh-jauh, yang di Hong Kong, yang di Jawa Tengah, yang di seluruh Indonesia, yang jauh-jauh itu terpantau di satu grup WA. Masya Allah. Jadi begitulah ya semuanya.
Semoga teman-teman semua bisa. Terima kasih ya diberi kesempatan untuk cerita. Mudah-mudahan ya. Terima kasih ya Pak Ari, Pak Mahmudin, Pak Fatoni, dan Pak Unang. Udah kenal apa belum ya sama Pak Unang? Katanya belum kenal lah. Salam kenal ya Pak ya. Salam kenal Ibu. Mohon maaf baru ketemu hari ini. Iya, salam kenal. Saya Mudah-mudahan nanti kalau sudah normal bisa bertemu kembali. Dan ini Pak Unang ini mentornya Pak Asep ya. betul Bu. Buyut. Mohon maaf. Kakek yang lalai sama cucunya. Luar biasa. Makanya belum nggak kenal sama itu kakek buyut ini. Baik bapak-bapak semua, bapak ibu-ibu semua peserta, saya ucapkan terima kasih dengan kesempatan ini. Mudah-mudahan lain kali bisa lebih baik lagi ya. Boleh minta statement terakhirnya Bu, apa Bu buat kita biar lebih semangat gitu. Ibu yang ibaratnya seorang nenek ada di negeri luar tapi bisa semangat. Buat kita-kita yang di Indonesia ini apa Bu kira-kira? Berapa kalimat saja dari Ibu? Ya, karena kita semua kan punya keluarga dan ingin keluarga kita ini sejahtera dan bahagia, dan tentunya kita harus berjuang sebisa mungkin tanpa batas lah kita berjuang. Dan untuk ibu-ibu jangan lupa tetap minta ridho suami ya, ini sangat penting seperti garis bawah Ibu Laila tadi, ini sangat penting. Dan buat impian tertinggi agar kita mempunyai jalan untuk mencapainya. Mudah-mudahan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Saja ya dari saya, Pak Unang, semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Khadijah HNI, Ibu LED Lela dari Karawang, dan LED Ibu Sofi Supiati dari Blitar. Sangat menginspirasi sekali apa yang beliau sampaikan. Tahniah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat para ibu-ibu yang saat ini juga sedang bagaimana mendapatkan sesuatu yang luar biasa bersama HNI. Terutama buat para ayah, ayo lebih semangat lagi. Ini juga buat tamparan buat saya, bagaimana tahun ini saya juga harus berada bersama lingkarannya LED HNI. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik, sangat luar biasa. Nah, tapi karena waktu juga udah mendekati jam 9, saya panggilkan mentor saya, mentor kita semua yang luar biasa, Pak Ari Mariadi. Tes, Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa, Bu Lela dan Bu Sofi, saya ngikutin loh. Ini dari hati yang paling dalam, kepengen dan selalu ngangenin cerita-cerita yang seperti ini. Angka untuk bisa didapatkan oleh siapapun kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, sambil melakukan aktivitas pagi, ternak teri. Saya lagi ternak teri nih teman-teman, nganter anak, nganter istri, lagi pada belanja gitu kan, kebutuhan harian, sambil nyimak cerita dahsyat heroik luar biasa Bu Lela dan juga Bu Sofi. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, memang pada akhirnya yang membuat kita nggak maju-maju itu bukan karena keterbatasan waktu, bukan karena juga kita nggak bisa ngomong bagus, bukan karena juga kita nggak punya baju bagus, bukan karena juga kita nggak bisa naik motor ya. Tapi yang membuat kita menjadi orang yang tidak ada perubahan dalam hidupnya adalah karena memang kita sengaja membatasi diri kita dengan waktu. Membatasi diri kita dengan waktu. Padahal sesungguhnya waktu yang terbatas itu adalah sebuah cara Allah untuk bisa kemudian kita merasakan waktu yang sangat tidak terbatas. Artinya kita punya kebebasan waktu kelak kemudian. Saya juga tidak yakin kalau Bu Lela, Bu Sofi, pada saat beliau sibuk jadi ibu rumah tangga, bahkan jadi nenek katanya sekarang ya, Bu Sofi ya. Lalu kemudian mereka mengatakan
saya nggak punya waktu gitu, saya nggak bisa jalanin, saya nggak mampu ngomong bagus ya, saya nggak punya baju bagus, bahkan pakai baju seadanya daster, yang penting berhijab gitu ya, bisa terus melakukan sapaan kepada teman-teman kita. Ini pun juga aktivitas di HNI Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya menjadi saksi bagaimana perjuangan beliau berdua nih, Bu Lela, Bu Sofi, adalah orang-orang yang bukan karena rekayasa, bukan. Tapi ini adalah karena desainnya Allah. Karena rencana Allah buat mereka semua, dan mereka hanya berupaya untuk memantaskan dirinya agar Allah memberikan kepantasan untuk menjadi emak-emak yang bisa, Masya Allah, dengar ya tadi ya, bisa beliin mobil, ya bahkan bisa beliin rumah, bahkan juga bisa dekat dengan anak-anak hari ini. Ini sebuah impian yang sangat luar biasa didambakan oleh ayah bunda manapun Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah keinginan besar di mana kita bisa berdekat dengan keluarga. Akan tetapi yang perlu kita ingat, ayah bunda semua, Bapak Ibu semua, jika hari ini kita tidak belajar menghargai waktu, 1 jam kita tidak komitmenkan, maka boleh jadi yang tadinya jauh dengan anak-anak, jauh dengan keluarga, akan terus jauh begitu. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa menghargai waktu. Tapi buat mereka yang hari ini menghargai waktu, begitu berharganya Bapak Ibu sekalian. Meskipun hanya 1 jam, kita coba praktekkan apa yang sudah kita dapatkan materi dan pengalaman dari teman-teman semua. Insya Allah, yang hari ini mungkin ngerasain kurang waktu gitu ya, berangkat pagi, pulang sore gitu ya, atau kemudian kalaupun waktunya ada, finansialnya yang nggak ada begitu. Ya kita nggak kepengen, kita kepengen punya banyak waktu luang dan finansialnya juga lapang begitu. Ya ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Siapapun akan mendambakan itu semua, punya waktu luang dan secara finansial, secara keuangan pun lapang begitu. Masya Allah, ini adalah impian besar yang insya Allah bisa kita wujudkan bersama HNI. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari spesial. Seluruh pembicaranya adalah ummahat, emak-emak, eyang-eyang, nenek-nenek katanya. Ya Allah. Tapi Masya Allah jangan kalah Bapak Ibu sekalian yang hari ini merasa Anda masih muda. Lalu kemudian Anda bilang Anda nggak bisa ini itu. Macam-macam deh. Itu cuma alasan aja sebetulnya. Tapi hari ini HNI membuktikan dengan cara-cara yang mudah, simple, sederhana, bisa dikerjakan oleh siapapun tidak pandang bulu. Mau di Hong Kong, mau di Indonesia, mau di Jawa, mau di Bekasi, dimanapun bumi Allah ini bisa melaksanakan aktivitas yang ada di HNI. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini akan ada pengumuman dahsyat luar biasa. Jangan kemana-mana dulu, karena Pak Unang, Milioner Mind akan mengumumkan siapakah juara festival rekrutmen atau festival Fastabiqul Khairat dalam waktu 2 hari. Bapak Ibu, kita lihat kedahsyatannya. Siapakah mereka yang menjadi terbaik dalam mengikuti festival Fastabiqul Khairatnya dalam 2 hari kemarin. Insya Allah akan ada challenge yang lebih dahsyat lagi di kemudian hari, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan kemana-mana, kita saksikan pengumuman berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Mariadi. Salam buat keluarga semua. Sehat selalu. Terima kasih untuk motivasinya. Baik teman-teman, demikian materi atau pembicaraan dari kedua pembicara kita, dua Khadijah kita luar biasa, Bu Laila dan Bu Sofi. Sekali lagi semoga menjadi motivasi yang luar biasa buat kita untuk terus bergerak. Jangan banyak alasan, karena alasan itu selalu ada dan alasan itu selalu benar. Karena kitalah yang bisa mengelola semua alasan itu untuk menjadi suatu kesuksesan bersama HNI. Nah, udah siap? Akan saya umumkan yang masuk data ke saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak tertulis, bisa dan disampaikan. Kalaupun itu jadi pemenangnya atau masuk ke kategori yang saya sampaikan. Boleh disimak. Ada 22 peserta yang mengirim laporan kepada saya. Akan saya bacakan dari paling akhir. Mohon maaf, di sini bukan karena siapa pemenangnya atau siapa yang paling banyak, tapi ini adalah suatu apresiasi buat Anda semua yang sudah bisa
mengclosing dalam 2 hari ini udah bisa mendapatkan mitra-mitra baru yang insya Allah saya doakan, kami doakan mitra-mitra yang terekrut 2 hari ke depan, 2 hari kemarin ini akan menjadi jalur-jalur aktif, akan menjadi leader-leader yang luar biasa di jaringan Bapak dan Ibu semua. Amin. Saya bacakan dari yang terakhir atau dari yang terkecil. Yang pertama ada Ibu Erni Johan mendapatkan 2 mitra. Tepuk tangan. Bapak Pardi mendapatkan 2 mitra, LD-nya Pak Yoko. Bu Kusmiati 3 mitra. Ada Bu Siti Soleha 3 mitra. Pak Kasimun mitra saya 6 mitra. Bu Deneng Hasanah 7 mitra. Tarjoko 7 mitra. Sugiyarti 7 mitra. Bu Herlin 8 mitra. Sri Hastuti 9 mitra. Bu Wina Nurjana 9 mitra. Ibu Sumiati 10 mitra. Dede Kania 10 mitra. Pak Imam Ropingi 10 mitra. Nur Alfianto 10 mitra. Umi Kalsum 11 mitra. Dewulan 14 mitra. Ini adalah 17 mitra yang sudah mengirimkan laporan kepada saya. Dan ada 5 peserta terbaik yang akan saya sampaikan, dan insya Allah beliau-beliau yang akan mendapatkan sesuatu atau bingkisan dari mentor-mentor kita. Berita udah tarik napas aja ini. Baik, saya umumkan 5 terbaik, bukan berarti yang selainnya tidak baik. Insya Allah ini yang masuk kepada kriteria yang akan mendapatkan gift dari mentor kita Bapak Ari Maryadi. Yang kelima Ibu Rita Jayanti mendapatkan 16 mitra, luar biasa, mentor dari Coach Purwo. Tepuk tangan. LED Mbak Rita 16, luar biasa. Yang keempat ada Ibu Yayet. Ibu Yayet dari Ibu Devi Kurniawati, Bu bosnya Cikarang Barat, mendapatkan 18 mitra baru terbaik. Dan ada yang catatan nih, saya harapkan LED-nya Bu Devi ini memberikan hadiah. Karena Bu Yayet ini dengan 18 mitra baru menghasilkan omset 12.100.000 rupiah. 12 juta, luar biasa. Ini Bu LED-nya lagi ngelihat. Boleh Bu Yayet tuh. Omsetnya 12 juta, luar biasa. Yang ketiga, Ibu Hajah Jamilah. Ibu Hajah Jamilah dari Bu Mary dan Parin Dioko dengan 21 mitra. Dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, terbaik kedua, ada Ibu Wiyarsi dari Bu Linda Nursida dari Kalimantan. Luar biasa, Bos Purwo. Baik, saya umumkan terbaik pertama. Terbaik pertama ini dari Karawang. Dari Karawang, luar biasa. Beliau ini laporannya dari semalam, udah semalam berarti tidak sampai pagi. Udah mengirimkan kepada saya sekitar 42 mitra baru. Luar biasa, 42 mitra baru dalam 1 hari 1 malam beliau. Siapa namanya? Saya hadirkan yang terbaik pada pagi hari ini, Ibu Neng Asma Ahmad. Tepuk tangan. Masya Allah, barakallah. 42 mitra baru, luar biasa. Ini sangat luar biasa. Benar-benar ini Bu LED-nya nih, Pak LED-nya, Pak Wahyudin. Siap-siap memberikan hadiah lebih banyak lagi. Baik.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa, demikian saya sampaikan. Bukan berarti yang lain belum baik, insya Allah semua adalah orang terbaik yang Allah hadirkan pada pagi hari ini. Terus bergerak, terus berusaha, jangan kasih jeda, jangan kasih alasan, jangan menjadi orang-orang rebahan, tetap semangat dengan segala apa yang dimiliki. Segala kekurangan adalah kelebihan buat kita, dan hilangkan alasan dan hilangkanlah segala sesuatu yang menjadi batu-batu sandungan buat kita. Karena harapan insya Allah selalu ada buat kita. HNI bisnis keren, HNI bisnis yang baik. Insya Allah kita doakan kita menjadi orang-orang yang terbaik juga bersama HNI. Baik, kita akan berjumpa 2 hari ke depan. 2 hari ke depan di hari Jumat insya Allah. Dengan jam yang sama, insya Allah dengan berbicara yang dahsyat lagi. Demikian saya sampaikan dari Markas Besar Cikarang Barat, BC Cikarang Barat, mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak semua dan ibu-ibu yang luar biasa pada pagi hari ini. Sampai jumpa 2 hari ke depan untuk acara yang sama, 1 jam penuh makna. Saya ucapkan terima kasih buat mentor-mentor semua, Coach Ari, Coach Purwo, Coach Wahyudin, Coach Batoni, dan teman-teman LED yang membersamai mitra-mitranya. Tetap semangat, tetap menambah hafalannya, buat menambah tilawahnya. Jangan lupa Ramadan harus menjadi Ramadan terbaik pada tahun ini biar kita menang di 11 bulan ke depan. Dari studio saya MC, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan penyampaian, mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. 2021 insyaallah menjadi tahun kebangkitan buat kita, tahun pembuktian buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah Bu Asma.